Hidup ini sebenarnya sederhana. Hidup ini sebenarnya simple. Cuman kebanyakan orang, juga termasuk kamu mungkin, suka meribetkan hal yang sebenarnya sederhana atau simple. Semuanya itu sebenarnya penuh misteri. Jawaban dari setiap misteri kehidupan sebenarnya ada dalam satu titik, yaitu titik yang berhubungan dengan hukum cinta kasih. Betul, Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Bismillahirrohmanirrohim. Tapi banyak orang yang lupa bahwa karena Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang, Tuhan itu gak suka ngelihat kamu susah. Itu yang harus kamu garis bawahi. Dan semua hukum yang terjadi di semesta alam ini, semuanya dilandasi hukum kasih dan sayang. Salah satu hal yang berhubungan dengan cinta kasih adalah dua kata ajaib ini, yaitu kata maaf dan terima kasih. Menjelaskan pengalaman pribadi saya dan juga pengalaman pribadi teman saya tadi, bagaimana hanya dengan melakukan atau mungkin dengan cara memperdalam dua kata ini, hidup mereka bisa berubah. Teman-teman, saya nggak tahu kehidupan kamu sekarang seperti apa dan bagaimana. Cuman saya tahu betul kalau hidup kamu banyak masalah. Masalahnya cuma satu. Hidup kamu jadi banyak masalah karena hati kamu belum menjadi hati yang lapang. Betul. Kalau kamu mau menerima keajaiban, kamu harus tahu bahwa keajaiban itu akan selalu datang kepada orang yang berhati lapang. Nah, untuk bisa orang itu memiliki hati yang lapang, teman-teman, orang itu harus sudah bisa memaafkan siapapun. Sekali lagi, siapapun yang pernah menyakiti dia. Nah, saya tahu bahwa gak gampang untuk memaafkan orang. Saya pun pernah mengalami situasi seperti kamu, teman-teman. Mungkin mengalami sakit hati oleh orang yang menyakiti kamu, padahal kamu mungkin sayang dengan dia, kamu cinta dengan dia, atau mungkin kamu merasa sudah percaya dengan dia, tapi kamu dikhianati oleh dia, dizolimi sama dia. Saya tahu, teman-teman, perasaan seperti itu. Dan saya pun paham betul bahwa maaf itu gampang, tapi untuk bisa memaafkan total itu susah. Nah, sekarang tugas saya sebagai sahabat yang ada di samping telinga kamu adalah saya ingin memberikan kamu cara termudah untuk kamu bisa memiliki hati yang lapang dengan cara memaafkan orang yang mungkin sampai detik ini belum bisa kamu maafkan secara total. Caranya mudah. Cara ini biasa saya lakukan dan terbukti, alhamdulillah, puji Tuhannya, berhasil. Cara yang paling efektif, teman-teman, untuk bisa memaafkan orang yang menyakiti kamu adalah dengan cara, betul, mendoakan dengan doa yang tulus. Waduh mas bro, lo gila, masa gue disuruh doain orang yang nyakitin hati gue? Nggak gampang, betul nggak gampang. Justru karena nggak gampang, di luar sana lebih banyak orang yang hatinya penuh penyakit dibandingkan hatinya yang lapang. Karena di luar sana orang yang hatinya lapang dikit, makanya keajaiban hanya berlaku bagi orang-orang yang sedikit, yaitu orang-orang yang berhati lapang tadi. Ya, sekarang gini, saya akan mengajarkan kepada kamu bagaimana cara mendoakan orang yang menyakiti kamu dengan cara yang terbaik. Sekarang kamu ikuti saya ya. Dimanapun kamu saat ini, sekarang saya mohon kamu kalau bisa pejamkan mata. Betul, pejamkan mata kamu dengan tujuan supaya kamu bisa membayangkan lebih mudah ya kalau memejamkan mata ya. Kamu pejamkan mata, sambil kamu memejamkan mata, saya minta tolong sama kamu. Pikirkan orang yang sudah menyakiti kamu tadi. Pikirkan wajahnya, saya hanya minta tolong kamu pikirkan wajahnya. Dan kamu pikirkan juga hal yang sudah dia pernah lakukan sama kamu, yang membuat kamu jadi sakit hati, kecewa berat, bahkan cenderung marah. Pikirkan wajahnya dan pikirkan hal yang bisa membuat kamu jadi kecewa, sakit hati oleh karena perbuatan dia. Pikirkan itu. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Mungkin kamu marah, mungkin kamu jadi kesel, mungkin kamu yang tadinya udah reda jadi berapi-api lagi, pengen nelpon dia, pengen ngeledekin dia, dasar kunyuk loh. Mungkin begitu ya. Nah, ketika kamu lagi kesel,
Saya minta tolong kamu membayangkan satu aja perbuatan baik yang pernah dia lakukan sama kamu. Pikirkan satu aja, nggak usah 10, satu. Karena kamu tahu atau enggak, seburuk-buruknya orang yang pernah hadir dalam hidup kamu, pasti dia pernah melakukan paling nggak satu perbuatan baik sama kamu. Betul? Sekarang kamu pikirkan perbuatan baik apa yang masih bisa kamu ingat yang pernah dilakukan orang yang menyakiti kamu tersebut. Pikirkan perbuatan baiknya. Pikirkan dengan jelas. Pikirkan dengan jelas. Sudah? Ketika kamu memikirkan perbuatan baik yang pernah dia lakukan sama kamu, teman-teman, kamu sadar nggak bahwa dia sebenarnya sama seperti kamu? Yang mana kamu pun gak mungkin sempurna melakukan perbuatan baik 100% dalam hidup ini. Gak mungkin. Sesempurna-sempurnanya kamu, teman-teman, pasti pernahlah kamu kepleset sekali, 2, 3 kali menyakiti orang lain. Betul? Nah, bagaimana nasib orang lain yang secara tidak sengaja kamu sakiti itu? Apakah dia bisa menerima perbuatan buruk kamu? Belum tentu. Ya kan, belum tentu. Tapi yang harus kita sadari, teman-teman, kamu, orang yang menyakiti kamu, dan orang yang jadi korban kamu sakiti, pernah gitu ya. Kamu bertiga nih orang-orang yang sama-sama manusia. Artinya, pernah memiliki kekilafan. Betul? Nah, kalau kamu sudah menyadari orang yang menyakiti kamu ini adalah manusia sama seperti kamu yang pernah khilaf, sekarang kamu sadari, bukankah tidak ada gunanya perasaan dendam dan marah kamu dengan dia? Coba kamu rasakan. Nah, sekarang kamu ambil nafas dan kamu buang. Udah mulai lega. Udah mulai lega ya. Kenapa? Karena kamu sudah mulai menyadari bahwa ternyata pikiran kamu yang mulai berlebihan selama ini. Oke? Nah, sekarang kamu lakukan yang nomor 2. Setelah kamu menyadari bahwa kamu berdua adalah manusia biasa, saya minta tolong mulai detik ini, kalau perlu sekarang juga, kamu sambil memejamkan mata berdoa kepada Tuhan dengan doa yang tulus kepada Tuhan untuk orang yang pernah menyakiti kamu tersebut. Doanya gimana, Mas Bro? Doanya, doakan semoga dia diberikan kebahagiaan, diberikan kesadaran, dan diberikan jalan kehidupan yang penuh dengan keceriaan, dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah mengampuni dia, dan Tuhan, saya sudah memaafkan dia, dan Tuhan, saya ikhlas. Ketika kamu ngomong begitu, saya yakin ada air mata yang keluar dari mata kamu. Saya yakin. Kenapa? Karena air mata itu pertanda bahwa cinta kasih telah keluar dalam hati kamu, dan cinta kasih sudah menyembuhkan kamu. Itulah maaf. Gimana rasanya? Kalau kamu sudah melakukan itu, seperti apa yang saya katakan tadi, rasanya enak kan? Agak plong gitu ya. Iya kan? Nah, supaya plongnya benar-benar plong, lakukan setiap hari doa seperti yang saya ajarkan tadi kepada Tuhan setiap hari untuk orang itu, setiap hari, setiap saat. Ketika kamu sudah berdoa untuk orang yang menyakiti kamu, percaya atau enggak, hati kamu akan plong. Ibarat kata api, teman-teman. Api supaya padam, jangan dilawan dengan api. Supaya api bisa padam, lawanlah dengan air. Benci, dendam, jangan dilawan dengan benci, lawan dengan cinta kasih. Itu yang bisa meredakan benci. Dan terbukti, sekarang kamu sudah jauh lebih baik, bukan? Itulah kekuatan cinta kasih. Itulah hukum Tuhan yang paling dasar. Dari satu kata maaf saja, kamu sekarang sudah luar biasa rasanya. Saya belum mengajarkan yang kedua, yaitu kata terima kasih, teman-teman. Kata terima kasih ini juga sama dahsyatnya. Kita masuk kata kedua, terima kasih. Kebanyakan orang, teman-teman, termasuk kamu, selalu melihat dunia itu jauh ke atas. Selalu kamu secara tidak sadar menginginkan hal-hal yang dimiliki oleh orang lain. Kamu lagi jomblo, melihat teman kamu punya pacar, kamu iri. Kamu punya pacar, melihat teman kamu jomblo, kamu iri.
Kamu belum punya mobil, ngeliat teman kamu punya mobil, kamu iri. Kamu punya mobil, ngeliat teman kamu bebas naik kendaraan umum, kamu iri. Selalu ada hal yang membuat kamu jadi iri. Padahal, hal yang paling bisa membuat kamu puas, dengarkan baik-baik ya, hal yang paling bisa membuat kamu puas seketika juga adalah kata terima kasih. Sekarang, saya minta tolong kamu praktekkan satu hal ini. Kamu lakukan sekarang juga. Sekarang kamu ucapkan kata terima kasih. Bareng saya ya. 1, 2, 3. Ucapkan terima kasih. Coba katakan, terima kasih. Coba, enak ya? Kalau kamu ikut mengatakan juga sama seperti saya, mengucapkan terima kasih aja tuh rasanya plong gitu. Padahal kita nggak tahu apa yang diterima kasihin kan? Bener nggak? Coba ucapkan lagi, terima kasih. Enak ya? Sekarang kamu sambil merem lagi, sambil memejamkan mata lagi, kamu bayangkan hal-hal yang sudah kamu miliki. Mungkin bagi kamu yang sudah memiliki pasangan, kamu bayangin muka pasangan kamu pikirin kebaikan pasangan kamu katakan, terima kasih Tuhan karena saya memiliki pasangan yang baik. Katakan, ucapkan. Bagi kamu yang sekarang masih punya orang tua yang masih hidup, kamu katakan sambil ngebayangin orang tua kamu, terima kasih karena orang tua saya masih hidup. Bagi kamu yang masih sehat, belum divonis apa-apa sama dokter, kamu bayangin kesehatan kamu, nikmatnya sambil kamu mengatakan, terima kasih Tuhan, saya sehat, rasanya enak. Terus, bayangkan hal-hal yang kamu punya saat ini. Kalau perlu, kamu bayangkan dengan detail, apa sih yang saat ini ada di depan mata kamu? Di mana kamu sekarang? Kamu punya rumah. Kamu ucapkan, terima kasih Tuhan, saya masih punya rumah, saya tidak perlu tidur di kolong jembatan. Terima kasih. Jangan lupa ucapkan terima kasih ketika kamu bersyukur, karena kata terima kasih inilah yang akan membuat efek berbeda bagi jiwa dan hati kamu. Praktekkan deh. Coba. Nah sekarang, untuk kata terima kasih ini, saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya, juga kepada kamu pastinya ya, tolong berikan setiap malam ucapan kepada diri kamu, terima kasih akan 10 hal yang sudah kamu miliki. 10 hal setiap malam yang sudah kamu miliki, kamu ucapkan terima kasih setiap malam sebelum tidur. Contohnya kayak tadi, ya Tuhan, saya berterima kasih karena masih punya ibu yang sehat. Terima kasih. Sambil merem ya, sambil merem supaya kamu ngebayangin ibu kamu. Kamu ngebayangin kamu tinggal di rumah. Bayangin rumah kamu sambil merem mengucapkan terima kasih. Kamu punya mobil, punya anak yang sehat. Bayangin sambil merem ucapkan terima kasih setiap malam sebanyak 10 hal. Betul, 10 hal yang kamu sudah miliki. Ketika kamu melakukan itu teman-teman, hati kamu lebih plong lagi. Dan kalau kamu menuruti apa yang saya katakan tadi, mulai dari hal yang maaf dan terima kasih, hati kamu, percaya atau enggak, akan 10 kali lebih lapang daripada sebelum kamu menonton atau mendengarkan audio ini. Percaya atau enggak? Ya. Nah, sekarang bagi kamu yang tadi dengerin saya di video ini atau di audio ini sambil praktek, rasanya hatinya gimana? Lebih plong ya, lebih lega ya, lebih ikhlas ya. Inilah yang disebut dengan hati yang lapang. Dan percaya atau enggak, kalau kamu benar-benar melakukan apa yang saya katakan tadi secara rutin, kamu gak usah nunggu sampai 6 bulan, 3 bulan ada keajaiban. Pasti. Karena keajaiban itu akan datang kepada orang yang hatinya lapang selapang-lapangnya. Pertanyaannya adalah, apakah hati kamu saat ini sudah lapang? Jika belum, lakukan apa yang saya ajarkan tadi. Dan jika memang sudah, sebarkan video dan audio ini supaya banyak orang di luar sana bisa mengalami hal yang seberuntung kamu. Oke? Praktekkan itu semua dan rasakan bedanya menjadi manusia yang berhati lapang.